Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Matahari belum sepenuhnya muncul di ufuk timur, tapi Bayu sudah siap dengan gerobak ciloknya. Gerobak kayu tua itu sudah reot, tapi bagi Bayu, itu adalah alat utama untuk bertahan hidup. Di atasnya, panci besar berisi adonan cilok dan kuah kacang yang ia buat semalam suntuk menunggu pelanggan pertamanya. "Bu, aku berangkat dulu," ujar Bayu sambil mengikat tali gerobaknya. Suaranya terdengar lesu, seperti semangatnya yang mulai redup. Istrinya, Sinta, keluar dari dalam rumah dengan tubuh lemah. Wajahnya pucat dan matanya cekung. "Bayu, kau harus makan dulu. Jangan hanya kerja terus," kata Sinta dengan suara pelan. Tapi Bayu hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. "Nanti saja, Bu. Kalau cilokku habis, kita bisa makan bersama." Ucapannya optimis, tapi dalam hati Bayu tahu, itu hanya janji kosong. Sudah seminggu lebih dagangannya tak laku. Orang-orang lebih memilih jajan di warung sebelah yang lebih terkenal. Hari itu, seperti biasa, Bayu mendorong gerobaknya ke pasar. Di sepanjang jalan, ia melihat pedagang lain yang sudah sibuk melayani pembeli. Namun, ketika ia membuka lapak, tak ada satupun orang yang mampir. Waktu berjalan lambat. Terik matahari membakar kulitnya, tapi hanya 2 orang anak kecil yang membeli 1 tusuk cilok. Bayu menarik napas panjang. "Ya Allah, kapan rezeki ini akan datang?" Gumamnya pelan. Seorang tetangga, Pak Kosim, kebetulan lewat di depan lapak Bayu. Ia menatap dagangan Bayu dengan tatapan iba. "Yu, cilokmu nggak laku lagi ya?" tanya Pak Kosim. Bayu mengangguk lesu. "Begitulah, Pak. Mungkin cilok saya kurang enak." Pak Kosim menggeleng. "Bukan masalah rasa, Yu. Kadang rezeki itu memang aneh. Ada yang laris, ada yang seret. Kalau kamu mau, coba minta doa di Gunung Keramat itu. Banyak yang bilang, tempat itu bisa mendatangkan keberuntungan." Bayu hanya tertawa kecil. "Ah, saya nggak percaya, Pak. Rezeki kan dari Tuhan, bukan dari gunung." Pak Kosim tersenyum tipis. "Benar, rezeki dari Tuhan. Tapi siapa tahu, lewat gunung itu Tuhan memberikan jalan." Ucapan Pak Kosim melekat di pikiran Bayu sepanjang hari. Saat malam tiba dan ia menghitung hasil jualannya, matanya panas. Hanya ada beberapa lembar uang receh di tangan. Belum cukup untuk membeli beras, apalagi membayar utang. "Ibu Firdaus tadi datang lagi," kata Sinta pelan sambil duduk di kasur. "Dia tanya kapan kita bisa bayar utang." Bayu menghela napas panjang. Ia tak ingin istrinya terus-menerus merasa tertekan. Sinta sudah cukup menderita dengan tubuhnya yang makin lemah. "Besok aku coba lagi, Bu. Mungkin ada jalan." Tapi Sinta menatap Bayu dengan mata sendu. "Bayu, aku takut. Aku takut kita nggak bisa keluar dari masalah ini. Firman, anak kita butuh makan." Firman, anak Bayu yang baru berusia 3 tahun, tertidur lelap di sudut ruangan. Tubuhnya kurus dan kakinya kecil, seperti batang lidi. Bayu menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Aku nggak akan biarin Firman kelaparan, Bu. Aku akan cari cara." Namun, kata-katanya hanya membuat hatinya sendiri terasa makin berat. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Pikirannya melayang-layang kembali ke ucapan Pak Kosim tentang Gunung Keramat. Apakah benar ada jalan di sana? Pikir Bayu dalam hati. Ia memandang langit-langit rumahnya yang bolong, lalu menatap wajah Firman yang tertidur pulas. "Demi anakku, aku harus mencoba." Keesokan harinya, Bayu tetap berangkat berjualan seperti biasa, tapi kali ini pikirannya sudah bulat. Jika tak ada perubahan, malam nanti ia akan pergi ke Gunung Keramat itu. Hari itu berlalu seperti biasa. Gerobaknya berdiri sendiri di pojok pasar tanpa pembeli. Bayu hanya bisa melihat pedagang lain tersenyum puas karena dagangan mereka habis terjual. Ia menutup lapaknya lebih awal dan pulang dengan langkah berat. Di rumah, Sinta mencoba menghiburnya. "Bayu, aku tahu kau pasti lelah, tapi kita harus tetap sabar, ya.
Tuhan pasti punya rencana. Bayu hanya mengangguk. Namun saat malam tiba dan Sinta sudah tertidur, ia mulai mempersiapkan diri. Ia mengambil sesajen seadanya, beberapa buah pisang, kemenyan, dan sebotol air. Dengan hati penuh rasa takut, ia meninggalkan rumah dan berjalan menuju Gunung Keramat. Bayu menatap puncak gunung itu dari kejauhan. Di tengah malam, gunung itu terlihat seperti sosok raksasa yang sedang berjongkok, mengintai desa di bawahnya. Namun, Bayu menguatkan hati. "Ini demi keluargaku," gumamnya. Perjalanan menuju gunung itu gelap dan penuh tantangan. Bayu berjalan melewati hutan lebat dengan suara binatang malam yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia terus melangkah, meskipun setiap langkah terasa berat. "Bayu, kamu pasti bisa," katanya pada diri sendiri. Saat akhirnya ia mencapai kaki gunung, ia menatap ke puncak dengan perasaan campur aduk. Ada ketakutan yang menyelinap, tapi juga harapan kecil yang membuatnya terus maju. "Malam ini aku harus meminta rezeki untuk keluargaku, untuk Firman." Dengan tekad bulat, Bayu mulai mendaki Gunung Keramat itu. Ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Bayu duduk di bawah pohon beringin besar di kaki Gunung Keramat, menarik napas panjang sambil memandang jalan setapak yang menanjak tajam. Ia tahu cerita tentang gunung ini bukan sekadar isapan jempol. Banyak orang desa bilang tempat ini penuh dengan energi gaib. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia teringat kembali saat Sinta menangis beberapa hari lalu, mengeluhkan nasib mereka. Anak mereka, Firman, juga sering memegang perutnya sambil berkata, "Bapak, aku lapar." Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepala Bayu, menambah beban di pundaknya. Bayu berdiri, menepuk-nepuk celananya yang kotor. "Kalau aku nggak mencoba, aku nggak akan pernah tahu," gumamnya. Ia mulai melangkah menaiki jalur setapak yang gelap dan sepi. Angin malam berembus dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Sementara itu, di rumah, Sinta terbangun dari tidurnya. Ia menyadari Bayu tidak ada di sampingnya. Dengan perasaan cemas, ia bangkit dan melihat pintu rumah sedikit terbuka. "Bayu, kamu kemana?" gumamnya pelan, namun ia tidak punya kekuatan untuk keluar mencarinya. Sinta hanya bisa berdoa di dalam hati, berharap suaminya baik-baik saja. Di jalan setapak, langkah Bayu semakin lambat. Sesekali ia menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengikutinya. Tapi, ia hanya melihat bayangan pohon yang bergerak di tiup angin. "Bayangkan saja ini cuma perjalanan biasa," katanya kepada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati. Namun semakin ia naik, suasana semakin aneh. Suara-suara malam yang biasa seperti jangkrik dan burung hantu tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekam. Di tengah jalan, Bayu melihat batu besar dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak ia pahami. "Inikah tempatnya?" bisik Bayu pelan. Ia mengeluarkan sesajen yang dibawanya, pisang, kemenyan, dan air. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan semuanya di atas batu. "Tolong, siapapun yang ada di sini. Saya butuh bantuan. Berilah saya rezeki agar keluarga saya bisa makan. Saya tidak ingin anak saya kelaparan," katanya. Suaranya lirih tapi penuh harapan. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Bayu mulai merasa bodoh. "Apa aku terlalu percaya hal-hal begini? Mungkin aku harus pulang saja." Ia berdiri, siap meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba, angin dingin berembus kencang, membuat sesajen di atas batu bergeser sedikit. Bayu terdiam. Dari arah belakang, ia mendengar suara berat dan berbisik. "Apa kau yakin dengan keinginanmu, manusia?" Bayu membeku. Suara itu seperti datang dari dalam pikirannya sendiri, tapi sangat jelas. Ia berbalik perlahan, dan matanya membelalak. Di hadapannya muncul sosok besar berjubah hitam, wajahnya tertutup bayangan gelap. "Tolong, saya hanya ingin rezeki untuk keluarga saya," kata Bayu, suaranya bergetar.
Sosok itu mengangguk pelan. Rezeki bisa kuberikan, tapi semua ada harganya. Kau siap menerima konsekuensinya? Bayu terdiam. Kata konsekuensi itu menimbulkan rasa takut, tapi ia terlalu putus asa untuk mundur sekarang. Apapun akan saya lakukan, asal keluarga saya bisa hidup layak. Jawabnya dengan nada yakin, meski tubuhnya gemetar. Baik, aku akan memberimu kekayaan. Namun ingat, ketika saatnya tiba, aku akan menagih sesuatu darimu. Sebelum Bayu sempat bertanya lebih lanjut, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan angin dingin yang menusuk. Suasana kembali hening, seolah tidak pernah ada apa-apa di sana. Bayu berdiri tertegun. Apa tadi cuma mimpi, atau aku mulai gila? Tapi ia merasa lega, seolah beban berat yang selama ini menekan dadanya perlahan-lahan terangkat. Dengan langkah ragu, ia turun dari gunung itu dan kembali ke rumah. Saat tiba di rumah, Bayu melihat Sinta masih terjaga, duduk di kursi kecil sambil memeluk Firman yang tertidur. "Kau dari mana, Bayu?" tanya Sinta pelan. Bayu hanya tersenyum tipis. "Aku jalan-jalan sebentar, Bu, mencari angin." Sinta memandangnya dengan tatapan curiga, tapi ia terlalu lelah untuk bertanya lebih lanjut. "Kau harus istirahat, Bayu. Besok kau harus bekerja lagi." Bayu mengangguk dan merebahkan tubuhnya di lantai. Namun, dalam hatinya, ia tidak bisa berhenti memikirkan pertemuannya dengan sosok misterius di gunung tadi. Apa benar semuanya akan berubah? Pikirnya sebelum tertidur. Keesokan paginya, Bayu bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa aneh, seperti ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Dengan semangat, ia mempersiapkan gerobaknya dan pergi ke pasar. Hari itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Dagangan Bayu laris manis. Bahkan, orang-orang yang biasanya hanya lewat tanpa melirik gerobaknya, kini antre untuk membeli ciloknya. Dalam waktu singkat, cilok di panci habis terjual. Bayu tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Saya tambah lagi, Pak. Ciloknya enak banget," kata seorang pelanggan. "Maaf, sudah habis, Bu," jawab Bayu sambil tertawa kecil. Saat pulang, Bayu membawa pulang uang lebih banyak dari biasanya. Ia menunjukkan hasil jualannya kepada Sinta yang terkejut melihat setumpuk uang di tangan Bayu. "Bayu, dari mana semua ini?" tanya Sinta, hampir tidak percaya. "Daganganku laris, Bu. Mungkin Tuhan sudah mendengar doa kita," jawab Bayu sambil tersenyum. Sinta memeluknya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bayu. Aku tahu kau selalu berusaha untuk kami." Namun di balik senyum Bayu ada perasaan tidak nyaman yang mulai merayap. Ia tidak bisa melupakan suara sosok gaib itu. "Ketika saatnya tiba, aku akan menagih sesuatu darimu." Hari-hari setelah pertemuannya di Gunung Keramat, kehidupan Bayu berubah drastis. Ia yang sebelumnya harus memaksa orang membeli ciloknya, kini dagangannya selalu laris. Orang-orang bahkan mulai memujinya sebagai pedagang cilok terbaik di desa. "Cilokmu beda, Yu. Empuk, kuah kacangnya mantap," kata Pak Kusno, salah satu pelanggan setianya. Bayu hanya tersenyum sambil menyerahkan pesanan. "Alhamdulillah, Pak. Rezeki dari Tuhan." Namun, dalam hati kecilnya Bayu tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Semua ini dimulai sejak malam itu di gunung. Ia mencoba mengabaikan pikirannya, memilih fokus pada pekerjaannya. Sinta juga mulai merasakan perubahan. Bayu kini pulang membawa uang lebih banyak setiap hari. Tidak hanya cukup untuk makan, tapi juga bisa melunasi utang mereka. "Bayu, kita bisa beli baju baru untuk Firman," ujar Sinta penuh semangat. "Anak kita sudah lama nggak punya baju yang layak." Bayu mengangguk. "Iya, Bu, nanti aku belikan. Kalau bisa, sekalian aku tambahkan mainan kecil buat dia." Hari itu, mereka pergi ke pasar bersama untuk membeli baju dan mainan baru untuk Firman. Senyum lebar di wajah anak kecil itu adalah kebahagiaan yang sudah lama tidak mereka rasakan. "Bapak, aku suka mobil-mobilan ini," teriak Firman sambil berlari-lari di sekitar mereka. Bayu mengangguk, bahagia melihat anaknya riang. Tapi di tengah tawa itu, sebuah bayangan gelap muncul di pikirannya. Suara dari Gunung Keramat kembali terngiang. "Aku akan menagih sesuatu darimu."
Bayu mengguncang kepalanya pelan, mencoba mengusir rasa takut. Ini cuma perasaan Bayu, gumamnya pelan. Namun, perubahan mendadak ini mulai memancing perhatian orang-orang di sekitarnya. Tetangga-tetangga Bayu mulai bergosip. "Kamu lihat Bayu, kok tiba-tiba sukses gitu?" bisik Bu Marni kepada Pak Kosim. Pak Kosim mengangkat bahu. "Mungkin dia pakai cara yang aneh-aneh. Jangan-jangan dia ke Gunung Keramat itu," sahut Bu Marni. Berita ini menyebar seperti angin. Bayu tidak tahu bahwa setiap langkahnya kini diamati. Orang-orang yang tadinya memujinya mulai mengaitkan kesuksesannya dengan hal-hal gaib. Beberapa hari kemudian, Bayu mulai merasakan keanehan yang tidak bisa ia abaikan. Suatu malam saat ia sedang membuat adonan cilok di dapur, ia mendengar suara bisikan. "Bayu." Bayu mendongak, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya, tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Bayu, aku melihatmu." Tangan Bayu gemetar. Ia berbalik dengan cepat, tapi hanya ada panci dan bahan adonan di dapur. Apa ini cuma halusinasi, pikirnya. Ia memutuskan untuk tidak memikirkannya dan melanjutkan pekerjaannya. Namun suara itu terus datang, terutama saat malam tiba. Sinta mulai curiga dengan tingkah laku Bayu. Suaminya sering terlihat gelisah, dan setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin. "Mas Bayu, kamu kenapa? Kelihatannya seperti ada yang kamu sembunyikan," tanya Sinta suatu malam. Bayu menggeleng cepat. "Gak apa-apa Bu, mungkin aku cuma kecapekan." Sinta menghela napas tapi tidak mendesak. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Keanehan tidak berhenti sampai di situ. Dagangan Bayu memang laris, tapi ia mulai memperhatikan sesuatu yang aneh dengan pelanggannya. Beberapa orang terlihat pucat setelah makan ciloknya. Ada juga yang mengatakan mereka bermimpi buruk setelah itu. "Pak Bayu, cilokmu enak, tapi saya kok mimpi aneh ya?" tanya seorang pelanggan, Bu Yanti, saat sedang membeli. "Mimpi apa Bu?" tanya Bayu, berusaha tetap tenang. "Entahlah, semalam saya mimpi melihat banyak ular di rumah saya. Mereka seperti mengelilingi saya," kata Bu Yanti dengan nada bingung. Bayu hanya tertawa kecil, meski dalam hatinya ia mulai panik. "Ah, itu cuma mimpi Bu. Mungkin kebanyakan pikiran." Namun cerita seperti itu makin sering ia dengar. Orang-orang yang makan ciloknya mulai melaporkan kejadian aneh. Mimpi buruk, tubuh lemas tanpa sebab, bahkan ada yang mengatakan melihat bayangan hitam di rumah mereka. Suatu malam, Bayu kembali dihantui suara itu. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Bayu." Waktunya semakin dekat. Bayu terbangun dengan teriakan. Sinta langsung mendekatinya. "Mas Bayu, ada apa?" tanyanya panik. Bayu memandang istrinya dengan mata penuh ketakutan. Ia ingin bercerita, tapi lidahnya terasa keluh. "Aku nggak apa-apa Bu," jawabnya singkat. Namun, Sinta tahu itu bohong. Ia memegang tangan Bayu erat-erat. "Mas Bayu, aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Kalau ini tentang pekerjaanmu, katakan saja. Kita bisa hadapi bersama." Bayu menatap Sinta, tapi ia tidak sanggup berkata apa-apa. "Aku cuma perlu waktu, Bu," katanya akhirnya. Sinta tidak mendesak lagi, tapi dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang besar sedang menghantui suaminya. Hari-hari berikutnya, Bayu semakin tertekan. Meski uang terus mengalir, ia tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya. Setiap malam, ia dihantui oleh bayangan gelap dan suara misterius. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan ciloknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ini semua terasa seperti kutukan? Pikir Bayu. Namun, ia terlalu takut untuk mencari tahu lebih jauh. Ia hanya berharap semua ini akan berakhir dengan sendirinya. Tapi jauh di dalam hatinya, Bayu tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat. Hari itu, Bayu merasa sedikit lega. Hasil penjualannya melimpah, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Namun, saat pulang, perasaan aneh terus mengusik pikirannya. Ada sesuatu yang tidak benar, tapi ia tidak tahu apa itu. Setelah makan malam, Bayu duduk di ruang tengah bersama Sinta dan Firman. Firman tampak riang dengan mobil-mobilan barunya,
sementara Sinta sibuk merapikan meja makan. "Bu, aku mau tidur," kata Firman sambil menguap. "Ya nak, tidur yang nyenyak ya," jawab Sinta sambil membimbing Firman ke kamar. Bayu duduk diam, memandang api di lampu minyak yang berkedip-kedip. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi malam ini berbeda. Ketika tengah malam tiba, Bayu terbangun oleh suara aneh. Ia mendengar langkah kaki kecil berjalan di dalam rumah. "Firman," panggilnya, tapi tidak ada jawaban. Ia bangkit dari tempat tidur dan keluar ke ruang tengah. Lampu minyak masih menyala redup, tapi tidak ada siapa-siapa. "Sinta?" panggilnya lagi, sedikit lebih keras. Dari arah dapur, terdengar suara berdesis seperti ular. Bayu merasa bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah perlahan, ia mendekati dapur. "Siapa di sana?" Ketika ia membuka pintu dapur, tidak ada apa-apa. Tapi di lantai, ia melihat jejak basah seperti bekas sesuatu yang merayap. Jejak itu menuju pintu belakang. Bayu ragu sejenak sebelum memberanikan diri membuka pintu. Udara dingin malam langsung menyergapnya. Di luar semuanya tampak sunyi, kecuali suara desis yang semakin jelas. Bayu menatap ke arah kebun kecil di belakang rumah, dan matanya membelalak. Di sana, di bawah pohon pisang, ada sosok hitam besar dengan mata menyala merah. Sosok itu berdiri diam, memandang langsung ke arah Bayu. Bayu terhuyung mundur, kakinya gemetar. Apa itu?" bisiknya, tapi ia terlalu takut untuk berteriak. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengawasinya. Tapi perlahan, Bayu mendengar suara yang familiar. "Bayu, waktunya hampir tiba." Bayu tersentak. Suara itu sama seperti yang ia dengar di Gunung Keramat. Ia menutup pintu dengan cepat, mengunci semua kunci yang ada, dan berlari ke kamar. Sinta terbangun oleh suara pintu yang terbanting. "Mas Bayu, ada apa?" tanyanya. Bingung melihat suaminya berkeringat dingin. "Tidak ada, Bu. Aku cuma..." "Ada kucing di luar," jawab Bayu, berusaha tenang. Sinta memandangnya dengan curiga. "Mas Bayu, aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?" Bayu menunduk, tidak berani menatap istrinya. "Aku cuma lelah, Bu. Semua ini terlalu berat untukku." Sinta menghela napas panjang, tapi ia tidak ingin memaksa. "Kalau kamu nggak mau cerita sekarang, aku akan tunggu sampai kamu siap. Tapi ingat, aku dan Firman selalu ada untukmu." Bayu hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan ini. Hari berikutnya, keanehan semakin menjadi-jadi. Ketika Bayu membuka gerobaknya di pasar, ia menemukan selembar kain hitam kecil yang terlipat rapi di dalam panci ciloknya. Kain itu berbau anyir, seperti darah. "Siapa yang menaruh ini di sini?" gumamnya, merasa bulu kuduknya berdiri. Ia membuang kain itu dan melanjutkan pekerjaannya, tapi hari itu terasa berbeda. Pelanggan-pelanggan yang biasanya ramah kini terlihat aneh. Beberapa dari mereka tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tatapan kosong sambil membayar. Seorang pelanggan, seorang pria tua yang dikenal ramah, mendekatinya dengan wajah pucat. "Bayu, hati-hati. Aku melihat sesuatu di belakangmu," bisiknya pelan. Bayu tersentak. Ia langsung menoleh, tapi tidak ada apa-apa. "Mungkin Bapak salah lihat," jawabnya gugup. Pria tua itu hanya menggeleng. "Aku tahu apa yang aku lihat. Jangan biarkan ini menghancurkanmu, Bayu." Kata-kata itu membuat Bayu semakin gelisah. Ia merasa semua orang di sekitarnya tahu sesuatu yang ia tidak tahu. Ketika malam tiba, Bayu kembali mendengar suara-suara aneh. Kali ini, suara itu tidak hanya di luar, tapi juga di dalam rumah. Langkah kaki, bisikan, dan suara desis memenuhi udara. Bayu mencoba tidur, tapi setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok hitam dengan mata merah itu di balik kelopak matanya. Puncaknya terjadi ketika ia mendengar Firman menangis dari kamar sebelah. Dengan panik, ia berlari ke kamar anaknya. "Firman, kenapa, Nak?" tanyanya sambil memeluk anaknya. Firman menangis sambil menunjuk ke sudut kamar. "Bapak di sana,"
Ada yang lihat aku? Bayu menoleh, tapi sudut itu kosong. Nggak ada apa-apa, nak. Ini cuma mimpi buruk, katanya, berusaha menenangkan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan mimpi. Sesuatu sedang mengintai keluarganya, dan itu semua adalah akibat dari perjanjian yang ia buat di Gunung Keramat. Ketakutan Bayu semakin menjadi. Ia tahu bahwa waktunya semakin dekat, dan kutukan ini mulai menunjukkan wujud aslinya. Tapi ia tidak tahu bagaimana cara melawan atau lari dari takdir yang sudah ia sepakati. Hari-hari Bayu semakin dipenuhi ketakutan. Ia mencoba menjalani hidup seperti biasa, namun setiap langkah terasa seperti dihantui bayangan hitam yang tidak terlihat. Dagangannya tetap laris, tetapi tidak ada kebahagiaan yang ia rasakan dari hasil itu. Di malam yang sunyi, saat Sinta dan Firman sudah tertidur, Bayu duduk di depan rumah dengan lampu minyak yang menerangi wajahnya yang penuh kecemasan. Ia tahu waktunya semakin dekat, dan suara-suara misterius yang terus menghantuinya membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan perjanjian itu. Keesokan harinya, Bayu memutuskan untuk menemui Pak Widarto, seorang sesepuh desa yang dikenal bijak dan sering dimintai nasihat oleh warga. Bayu membawa bingkisan sederhana berisi hasil dagangannya sebagai tanda hormat. "Pak Widarto, saya mau curhat, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana," kata Bayu ketika mereka sudah duduk di beranda rumah tua itu. Pak Widarto memandangnya dengan tenang. "Mulailah dari apa yang membuatmu gelisah, Bayu. Jangan takut." Bayu menghela napas panjang. Ia menceritakan semuanya, dari perjalanannya ke Gunung Keramat, suara misterius, hingga keanehan-keanehan yang terus terjadi sejak saat itu. Pak Widarto mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Setelah Bayu selesai bercerita, ia menghela napas panjang. "Bayu, apa yang kamu alami ini bukan hal sepele. Gunung Keramat itu bukan tempat yang bisa didatangi sembarangan. Kalau ada janji yang kamu buat di sana, pasti ada harga yang harus dibayar." Bayu menunduk. "Tapi saya nggak tahu harus bagaimana, Pak. Saya cuma mau rezeki untuk keluarga saya, tapi sekarang semuanya malah terasa seperti kutukan." Pak Widarto memandang Bayu dengan penuh simpati. "Bayu, yang bisa kamu lakukan sekarang adalah mencari cara untuk memutus perjanjian itu. Tapi ingat, memutus perjanjian seperti ini tidak mudah. Kamu harus siap dengan segala risikonya." Malam itu, setelah berbicara dengan Pak Widarto, Bayu merasa dirinya tidak punya pilihan lain. Ia harus kembali ke Gunung Keramat untuk mencari jawaban. Namun, ia tidak memberitahu Sinta tentang rencananya. "Bu, aku mau pergi ke pasar lebih awal besok," kata Bayu, mencoba menyembunyikan niatnya. Sinta mengangguk, meski ia merasa suaminya semakin aneh belakangan ini. Pagi-pagi buta, Bayu membawa tas kecil berisi bekal dan berangkat menuju Gunung Keramat. Perjalanan itu terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Udara di sekitar gunung terasa lebih dingin, dan suara-suara hutan yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti bisikan mengancam. Saat tiba di puncak gunung, Bayu melihat batu besar tempat ia pernah duduk sebelumnya. Bayu merasa gemetar, tapi ia memaksa dirinya untuk melangkah lebih dekat. "Siapapun yang ada di sini tolong muncul, aku ingin bicara," teriaknya dengan suara yang hampir pecah. Tidak ada jawaban, hanya angin dingin yang berembus kencang. Namun tak lama kemudian, suara berat yang familiar itu terdengar lagi. "Bayu, apa yang kau inginkan dariku?" Bayu menggigit bibirnya. "Aku ingin tahu apa yang kau inginkan dariku. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Tolong, biarkan aku pergi." Suara itu tertawa, dingin dan menyeramkan. "Bayu, kamu sudah tahu jawabannya. Aku akan menagih sesuatu yang berharga darimu. Itu sudah menjadi kesepakatan kita." Bayu menggigil. "Tapi aku tidak tahu apa yang harus aku bayar. Apa yang kau inginkan?" Suara itu terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada yang menakutkan. "Kau tahu apa yang paling berharga bagimu, Bayu. Bersiaplah untuk memberikannya." Bayu terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa yang paling berharga baginya adalah keluarganya, Sinta dan Firman. Tapi ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Dalam perjalanan pulang, Bayu merasa seperti diawasi. Bayangan hitam yang ia lihat sebelumnya muncul lagi,
Kali ini lebih jelas. Sosok itu mengikuti dari kejauhan, menghilang, dan muncul kembali di sela-sela pepohonan. Ketika ia akhirnya tiba di rumah, Bayu langsung memeluk Sinta dan Firman. Ia tidak bisa menahan tangisnya. "Bayu, kamu kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Sinta dengan wajah penuh kekhawatiran. Bayu menggeleng, air matanya mengalir deras. "Aku minta maaf, Bu. Aku nggak pernah mau semua ini terjadi. Aku cuma ingin kita hidup lebih baik, tapi sekarang aku nggak tahu harus bagaimana." Sinta bingung dengan ucapan suaminya, tapi ia tahu ini lebih serius dari yang ia bayangkan. "Bayu, kita hadapi bersama. Aku nggak peduli seberapa sulitnya. Aku dan Firman akan tetap di sisimu." Bayu ingin percaya, tapi ia tahu bahwa ancaman itu semakin nyata. Suara dari gunung itu tidak main-main. Dan Bayu hanya punya sedikit waktu sebelum semuanya menjadi semakin buruk. Malam itu, keanehan semakin menjadi-jadi. Lampu minyak tiba-tiba padam tanpa sebab, dan udara di dalam rumah terasa sangat dingin. Firman yang biasanya tidur nyenyak mulai mengigau, menyebutkan hal-hal aneh. "Bapak, ular besar. Ular besar masuk ke rumah," gumam Firman dalam tidurnya. Bayu langsung bangun dan memeriksa seisi rumah, tapi tidak ada apa-apa. Namun di sudut kamar Firman, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jejak basah seperti bekas sesuatu yang melata mengarah keluar dari kamar anaknya. Dengan tubuh gemetar, Bayu kembali ke kamar dan memeluk Firman erat-erat. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis, dan ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan keluarganya sebelum semuanya terlambat. Malam itu terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Bayu tidak bisa tidur. Di setiap sudut rumahnya, ia merasa ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Namun, yang paling membuatnya takut adalah Firman, anak semata wayangnya, mulai sering berbicara tentang teman baru yang tidak terlihat. "Bapak, tadi malam aku main sama teman baru," ujar Firman dengan senyum polos saat sarapan pagi. Bayu tertegun. Ia mencoba tetap tenang. "Teman baru? Siapa namanya, Nak?" Firman menggeleng. Dia nggak kasih tahu namanya, tapi dia bilang dia suka tinggal di rumah kita. Dia tinggi banget, hitam dan matanya merah. Sinta yang mendengar percakapan itu langsung berhenti mengaduk teh. "Firman, nggak boleh asal cerita kayak gitu. Itu cuma mimpi, ya?" ucapnya dengan nada sedikit tegang. Firman hanya mengangguk kecil, tapi Bayu tahu ini lebih dari sekadar mimpi. Apa yang ia lihat di gunung dan sosok hitam itu, kini tampaknya sudah mulai berinteraksi dengan keluarganya. Bayu tidak tahu harus berbuat apa. Dengan pikiran yang kalut, ia kembali menemui Pak Widarto, berharap mendapatkan solusi. "Pak, mereka sekarang datang ke rumah. Bahkan anak saya mulai bicara dengan mereka," ujar Bayu dengan nada putus asa. Pak Widarto menggeleng pelan. "Bayu, aku sudah bilang, ini bukan urusan yang mudah. Ketika kamu membuat perjanjian, mereka akan menagih dengan cara mereka sendiri. Tapi saya nggak mau keluarga saya jadi korban, Pak. Apa nggak ada cara untuk menghentikannya?" Pak Widarto terdiam lama, wajahnya penuh pertimbangan. "Ada satu cara, Bayu, tapi risikonya besar. Kamu harus kembali ke gunung itu dan memohon ampun. Namun pengorbanan tetap harus diberikan, karena mereka tidak akan melepaskanmu tanpa sesuatu yang berharga." Bayu merasa seluruh tubuhnya lemas. "Apa pengorbanannya, Pak?" "Nyawamu mungkin bisa menjadi jawaban. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu rela menyerahkan segalanya demi keluargamu." Ketika Bayu pulang, pikirannya semakin kacau. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tapi ia tidak yakin bisa melakukannya. Di tengah malam, ketika ia duduk termenung di ruang tengah, Sinta keluar dari kamar. "Bayu, aku nggak tahan lagi. Ceritakan semuanya sekarang," desak Sinta. Bayu menggeleng, air mata menggenang di matanya. "Aku nggak mau kamu tahu, Bu. Ini kesalahan aku, dan aku harus tanggung sendiri." Sinta memegang bahunya erat. "Kamu nggak sendiri, Bayu. Aku istrimu, dan kita seharusnya menghadapi semuanya bersama. Tolong ceritakan, demi aku dan Firman." Akhirnya, dengan berat hati, Bayu menceritakan semuanya.
tentang perjalanannya ke Gunung Keramat, perjanjian yang ia buat, dan akibat yang kini menghantui mereka. Sinta menangis terisak-isak setelah mendengar cerita itu. "Bayu, kenapa kamu melakukan ini tanpa memberitahu aku? Aku tahu kamu ingin hidup kita lebih baik, tapi apakah semua ini sepadan?" Bayu menunduk. "Aku hanya ingin kalian hidup bahagia, Bu. Tapi sekarang aku sadar, aku justru membawa bencana untuk kita semua." Sinta memeluknya erat. "Kita harus cari jalan keluar. Aku nggak peduli seberapa sulitnya. Aku nggak mau kehilangan kamu atau Firman." 2 hari kemudian, Bayu memutuskan untuk kembali ke Gunung Keramat. Namun kali ini, ia membawa Sinta dan Firman. "Kenapa kita harus ikut, Pak?" tanya Sinta dengan nada ragu. Bayu menggeleng pelan. "Aku nggak bisa meninggalkan kalian sendirian. Kalau ini terakhir kali aku bersama kalian, aku mau memastikan kalian tetap aman." Perjalanan ke gunung terasa lebih berat dari sebelumnya. Langit mendung dan angin dingin berembus kencang. Firman tampak ketakutan, menggenggam tangan Sinta erat-erat. Ketika mereka akhirnya sampai di puncak, Bayu berdiri di depan batu besar itu lagi. Ia menatap batu itu dengan penuh kebencian dan ketakutan sekaligus. "Bayu, kau kembali." Suara itu terdengar lagi, menggelegar di udara. Bayu menguatkan hati. "Aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Aku rela memberikan nyawaku asalkan keluargaku tidak kau ganggu." Suara itu tertawa dingin. "Nyawamu? Hanya itu? Nyawamu tidak cukup, Bayu. Aku menginginkan sesuatu yang benar-benar berharga bagimu." Bayu gemetar, tapi ia menatap ke arah bayangan hitam yang mulai muncul di antara pepohonan. "Aku akan lakukan apa saja, tapi jangan sentuh anakku atau istriku." Bayangan itu mendekat, semakin jelas terlihat. Sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. "Kau yang membuat perjanjian, Bayu. Kau tahu apa yang harus kau berikan. Pilihan ada di tanganmu." Bayu jatuh berlutut. Ia merasa seluruh dunianya runtuh. Bagaimana ia bisa menyelamatkan keluarganya tanpa kehilangan sesuatu yang berarti? Dalam momen itu, Bayu menatap Sinta dan Firman. Air mata mengalir di wajahnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. "Sinta, jaga Firman baik-baik. Aku akan mengakhirinya sekarang." Sinta memeluk Bayu erat-erat. "Bayu, jangan lakukan ini. Kita bisa cari cara lain. Jangan tinggalkan aku dan Firman." Bayu menggeleng, lalu berdiri menghadapi sosok hitam itu. "Ambil aku. Biarkan mereka pergi, dan jangan pernah ganggu mereka lagi." Sosok itu tertawa, lalu mendekati Bayu. Dalam sekejap, tubuh Bayu terasa seperti ditarik ke dalam kegelapan. Ketika Bayu menghilang ke dalam kegelapan, Sinta dan Firman hanya bisa berdiri terpaku, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Suara menggelegar yang sebelumnya terdengar di puncak gunung mendadak hilang, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Udara dingin yang menusuk tulang perlahan mereda, namun kesedihan yang menggumpal di hati Sinta tetap tinggal. Sinta memeluk Firman erat-erat, mencoba menenangkan anaknya yang mulai menangis histeris. "Ibu, kenapa Bapak nggak pulang sama kita? Aku takut, Bu." Dengan air mata yang terus mengalir, Sinta berusaha mencari kekuatan. "Firman, Bapak kamu nggak pergi jauh. Dia selalu ada untuk kita. Kita harus kuat ya." Perjalanan menuruni gunung terasa sangat berat. Setiap langkah terasa seperti beban yang tidak tertahankan. Sinta tidak hanya harus membawa Firman turun dengan aman, tetapi juga menahan rasa hancur yang mendalam karena kehilangan suaminya. Sesampainya di kaki gunung, Sinta mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bayu telah pergi, mengorbankan dirinya demi mereka. Namun, pertanyaan besar masih menghantui. Apakah pengorbanan itu cukup untuk menghentikan kutukan? Kehidupan Sinta dan Firman kembali ke desa terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Tanpa Bayu, Sinta harus mengurus semuanya sendirian. Ia mencoba melanjutkan usaha cilok Bayu, tetapi tanpa kehadirannya semuanya terasa hampa. Setiap pagi, Sinta duduk di sudut dapur, memandangi wajan besar yang biasa digunakan Bayu.
Ia teringat bagaimana Bayu selalu sibuk menyiapkan adonan cilok sambil bercanda dengan Firman. Sekarang, suara tawa itu telah menghilang. "Bu, kapan Bapak pulang?" tanya Firman suatu malam, memeluk gulingnya erat-erat. Sinta terdiam sejenak, menatap wajah polos anaknya yang masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. "Firman, Bapak nggak akan pulang, tapi dia selalu menjaga kita dari jauh, Nah." Firman tidak menjawab, hanya mengangguk kecil. Namun, malam itu Sinta mendengar anaknya menangis pelan di kamar, membuat hatinya semakin hancur. Meski Bayu telah mengorbankan dirinya, Sinta mulai merasa bahwa kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Beberapa malam setelah mereka kembali ke rumah, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Pintu yang tiba-tiba berderit, angin dingin yang berhembus tanpa sebab, dan bayangan hitam yang muncul di sudut-sudut rumah. Sinta mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun, ketika Firman mulai sering terbangun di malam hari sambil menangis dan berteriak, ia tahu ada sesuatu yang salah. "Bu, aku mimpi buruk lagi. Aku lihat Bapak diambil sama orang besar hitam itu," ujar Firman dengan wajah ketakutan. Sinta memeluk anaknya erat. "Firman, itu cuma mimpi. Nggak ada apa-apa. Kita harus berdoa supaya Bapak tenang di sana." Namun, di dalam hatinya, Sinta merasa ada yang tidak beres. Ia mulai bertanya-tanya apakah pengorbanan Bayu benar-benar menyelesaikan masalah atau justru membuka jalan bagi sesuatu yang lebih buruk. Malam berikutnya, Sinta merasakan sesuatu yang lebih nyata. Saat ia sedang membersihkan dapur setelah menyiapkan cilok, ia mendengar langkah kaki berat dari ruang tengah. "Firman, kamu masih bangun?" tanya Sinta, berharap itu hanya anaknya yang berjalan ke dapur. Namun, ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Lampu di dapur tiba-tiba berkedip, dan udara dingin menyelimuti ruangan. Dalam sekejap, Sinta melihat bayangan besar melintas di sudut matanya. Sinta mematung. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. "Kalau ini tentang Bayu, aku mohon jangan ganggu kami lagi. Dia sudah memberikan semuanya," ucapnya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Malam itu, Sinta tidur dengan perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan. Namun, dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan Bayu. Bayu tampak lebih kurus dan lemah, namun wajahnya masih penuh cinta. "Bu, aku di sini cuma sebentar. Aku mau kamu tahu bahwa aku akan selalu melindungi kalian." Sinta menangis dalam mimpinya. "Bayu, kenapa semuanya masih terasa berat? Kenapa aku merasa kita belum lepas dari semua ini?" Bayu menggeleng pelan. "Karena mereka belum puas, Bu. Mereka selalu ingin lebih. Tapi aku akan berusaha semampuku untuk melindungi kamu dan Firman. Kamu harus kuat." Sinta terbangun dengan air mata yang masih mengalir. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah Bayu benar-benar hadir di sisinya. Meski kehadiran Bayu dalam mimpinya memberi sedikit kekuatan, Sinta tahu bahwa ia tidak bisa hanya bergantung pada doa dan harapan. Ia harus menemukan cara untuk melindungi dirinya dan Firman dari ancaman yang masih mengintai. Sinta mulai mencari bantuan dari orang-orang yang mengerti hal-hal mistis, termasuk kembali menemui Pak Widarto. Ia tidak akan membiarkan pengorbanan Bayu menjadi sia-sia. Hari-hari berlalu dengan penuh kesunyian. Sinta dan Firman masih berusaha bertahan di rumah yang kini terasa semakin berat dengan aura mistis yang mengintai. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan rasa takut yang tak terucapkan. Namun Sinta tahu satu hal. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Bayu telah pergi dan ia harus mengambil alih tanggung jawab untuk memastikan Firman selamat dari semua ini. Pagi itu, Sinta bangun lebih awal dari biasanya. Di luar, udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Dengan hati yang penuh keraguan, Sinta memutuskan untuk kembali menemui Pak Widarto. Ia tahu, hanya dengan pengetahuan yang lebih dalam tentang dunia mistis ini, ia bisa mencari jalan keluar dari kutukan yang masih membayangi keluarganya. Perjalanan ke rumah Pak Widarto terasa semakin menegangkan. Jalan setapak yang biasanya terlihat ramah kini terasa lebih gelap dan menyembunyikan sesuatu. Di sepanjang perjalanan, Sinta berulang kali menoleh ke belakang, merasa ada yang mengikutinya,
meskipun tak ada siapapun di sana. Sesampainya di rumah Pak Widarto, Sinta langsung disambut dengan tatapan tajam pria tua itu. "Kamu datang lagi," kata Pak Widarto dengan suara berat, seolah sudah menunggu kedatangannya. "Pak, aku nggak bisa lagi hidup seperti ini." Firman sering terbangun malam-malam, bilang dia lihat sosok Bayu yang berbeda. Dia bilang Bapak ada di sini, tapi dengan wajah yang nggak sama. "Aku takut, Pak. Aku takut mereka belum puas," ucap Sinta dengan suara serak. Pak Widarto menarik napas panjang, lalu menatap Sinta dengan serius. "Ini bukan hal yang bisa diselesaikan dengan mudah, Sinta. Bayu sudah membayar harga yang sangat tinggi, tetapi mereka, makhluk yang menguasai gunung itu, tak akan puas hanya dengan satu jiwa. Mereka ingin lebih. Jadi, ada cara untuk menghentikannya, Pak?" tanya Sinta dengan harapan yang mulai pudar. Pak Widarto menatapnya dalam-dalam. "Ada satu cara, tapi risikonya sangat besar. Kamu harus siap menghadapi kenyataan yang pahit." Sinta menggenggam tangan Pak Widarto. "Aku siap. Apa yang harus aku lakukan?" Pak Widarto memandang Sinta dengan penuh empati. "Kamu harus melakukan ritual penyatuan. Itu berarti kamu dan Firman harus melakukan perjalanan ke gunung itu lagi. Kali ini, kamu yang harus meminta maaf, bukan Bayu. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu ingin menyelesaikan ini dengan cara yang benar, dengan hati yang tulus." Sinta merasa beban di pundaknya semakin berat. Aku harus ke gunung itu lagi?" tanyanya, suara gemetar. "Ya, tapi tidak hanya itu. Kamu harus memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi makhluk itu. Sesuatu yang tak ternilai harganya. Mereka hanya akan berhenti jika kamu memberi mereka apa yang mereka inginkan." "Apa itu?" Sinta bertanya, tidak yakin apakah dia siap mendengar jawabannya. Pak Widarto memandangnya dengan tatapan penuh penyesalan. "Mereka ingin kesetiaan yang tak terhingga. Mereka ingin melihat betapa besar pengorbananmu untuk keluarga. Jika kamu mampu memberikan itu, maka mereka akan melepaskan kalian." Sinta merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Pengorbanan seperti apa lagi yang diminta dari mereka? Tapi ia tahu, demi keselamatan Firman, ia harus siap melakukan apa saja. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Pak Widarto dipenuhi dengan kegelisahan. Sinta mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati yang bimbang. Firman yang mulai paham bahwa ada yang tidak beres dengan keadaan mereka, hanya bisa menatap ibu dengan tatapan bingung. "Bu, kenapa kita harus ke gunung lagi?" tanya Firman, mata penuh rasa takut. Sinta hanya mengusap kepala anaknya dengan lembut, mencoba menyembunyikan rasa takut di dalam hatinya. "Kita harus melakukan ini, Nak, demi keselamatan kita semua." Malam itu, Sinta menyiapkan perlengkapan perjalanan. Ia membawa makanan ringan, air, dan benda-benda kecil yang mungkin diperlukan dalam perjalanan mereka. Firman duduk diam, tidak banyak bicara, tetapi dari sorot matanya, Sinta bisa melihat kebingungannya. "Firman, kalau kita sampai di sana, kamu harus sangat hati-hati. Jangan pernah lepas dari ibu, ya. Kita akan kembali bersama-sama, pasti," ujar Sinta sambil mencoba tersenyum, meskipun hatinya sedang dipenuhi kekhawatiran. Keputusan untuk kembali ke Gunung Keramat adalah langkah yang penuh ketegangan. Sinta dan Firman melangkah perlahan, kaki mereka terasa semakin berat dengan setiap langkah yang mereka ambil. Gunung yang dahulu mereka datangi bersama Bayu, kini tampak lebih menyeramkan, seolah menyambut kedatangan mereka dengan murka. Setiap langkah mereka menuju puncak terasa semakin penuh dengan perasaan tertekan. Angin yang kencang mulai berhembus, menerpa tubuh mereka dengan dingin yang menusuk tulang. Firman yang sebelumnya selalu ceria, kini hanya mengikuti langkah ibu dengan langkah yang lemah. "Apa itu, Bu?" tanya Firman, menunjuk ke arah bayangan yang tampak bergerak di antara pepohonan. Sinta menatap ke arah yang ditunjuk Firman, namun tidak melihat apa-apa. "Tidak ada apa-apa, Nah. Kita harus terus berjalan." Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di puncak gunung. Sinta merasakan kehadiran yang kuat, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang menunggu mereka di sana. Begitu sampai di puncak, keheningan yang menakutkan langsung menyelimuti mereka.
Bayangan besar muncul perlahan dari kegelapan malam, dan di hadapan mereka, sosok itu berdiri, besar dan mengerikan, dengan mata merah yang menyala. Ini adalah pengorbanan terakhirmu, Sinta. Suara itu terdengar seperti guntur, bergema di seluruh puncak gunung. Sinta menelan ludah, menatap makhluk itu dengan mata penuh ketakutan. Aku sudah siap. Ambil apa yang kau inginkan. Aku hanya ingin anakku selamat. Makhluk itu mengangguk pelan. Kamu tahu apa yang harus kamu beri. Tunjukkan padaku bahwa kamu bisa melepaskan semua yang kamu sayangi. Sinta menggenggam tangan Firman, mencoba menunjukkan keteguhannya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa pengorbanan terbesar adalah melepaskan sesuatu yang paling berharga bagi dirinya. Keheningan puncak gunung begitu mencekam, seolah dunia ini hanya milik mereka dan makhluk besar yang berdiri di hadapan Sinta dan Firman. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terasa di udara, seperti tekanan berat yang menekan dada mereka. Makhluk itu, yang dengan mudahnya memanipulasi alam sekitar, memandang mereka dengan mata merah yang menyala. Tatapan itu penuh dengan kebijakan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sinta menggenggam tangan Firman lebih erat lagi, berusaha memberi kekuatan pada anaknya. Firman, kamu harus ingat satu hal. Ibu selalu mencintaimu. Jangan pernah lupa itu, bisiknya dengan suara serak. Firman, meskipun takut, menatap ibu dengan penuh kebingungan. Ibu, kenapa kita harus berbuat seperti ini? Tanyanya. Matanya yang masih polos tak mengerti mengapa mereka harus datang ke tempat yang begitu menyeramkan. Ada hal yang harus kita lakukan, Firman. Kita harus membayar harga untuk hidup kita yang aman, jawab Sinta. Suaranya hampir hilang oleh angin yang berdesir kencang. Ia menundukkan kepala, berusaha mengendalikan rasa takut yang mendalam di dalam dirinya. Sinta tahu, meskipun ia harus mengorbankan sesuatu, yang terpenting adalah Firman bisa selamat dan memiliki masa depan yang lebih baik. Makhluk itu mendekat, perlahan namun pasti. Suaranya menggelegar. Sinta, sudah waktunya kamu menunjukkan pengorbananmu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Sinta menelan ludahnya. Sekali lagi, matanya menatap Firman, anak yang begitu ia cintai. Bayu sudah memberikan nyawanya, dan kini ia juga harus memberi sesuatu yang sangat berharga untuk menyelamatkan keluarganya. Demi Firman, aku rela memberi apapun. Jangan biarkan anakku menderita lebih lama, kata Sinta, hampir tidak bisa menahan air matanya. Makhluk itu mendekat lebih lagi, seolah menyelami dalam-dalam perasaan Sinta. Apa yang kamu berikan, Sinta, adalah pilihanmu. Kamu harus melepaskan Firman jika kamu benar-benar ingin menebus hidupmu dan melindunginya. Sinta terkejut. Ia hampir tidak bisa percaya apa yang baru saja didengarnya. Apa maksudmu? Aku harus melepaskan Firman? Teriaknya, matanya membesar dengan rasa takut yang tidak bisa digambarkan. Makhluk itu mengangguk pelan. Hanya dengan melepaskan Firman, kamu akan mematahkan kutukan ini. Tapi ingat, itu adalah pilihan terberat dalam hidupmu. Sinta terpaku, hatinya hancur berkeping-keping. Ia sudah mengorbankan begitu banyak, sudah kehilangan Bayu. Tapi kini, ia harus memilih antara anaknya dan kehidupannya yang akan datang. Perasaan itu begitu berat, hampir tidak bisa ia tahan. Firman menatap ibu dengan mata penuh kebingungan. Ibu, kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Suara kecilnya penuh keputusasaan. Sinta menggenggam tangan Firman erat, menahan isak tangis yang hampir pecah. Firman, maafkan ibu. Ini bukan yang ibu inginkan. Ibu hanya ingin kita selamat, jawabnya dengan suara tercekik. Sinta menatap makhluk itu lagi, matanya penuh keteguhan. Aku tidak akan melepaskan anakku. Aku akan memberikan segalanya, tetapi tidak Firman. Jangan kau ambil dia dariku. Makhluk itu tersenyum sinis. Kamu belum siap. Jika kamu tidak bisa memberi apa yang diminta, maka kutukan ini tidak akan pernah selesai. Kamu tidak akan pernah bebas. Namun dalam hati Sinta, muncul sebuah tekad yang lebih besar dari rasa takut. Ia tahu apa yang harus dilakukan, meskipun itu bukanlah pilihan yang mudah.
Ia harus melawan makhluk ini, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Firman. Sinta menarik Firman ke dalam pelukannya, menutup wajah anaknya dengan pelukan yang penuh cinta. Ia merasakan tubuhnya bergetar, namun di balik semua itu, ada kekuatan yang muncul, kekuatan yang tidak akan pernah ia bayangkan. Dengan tekad yang kuat, Sinta mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Pak Widarto. Mantra yang katanya bisa menghancurkan kutukan yang sudah terlalu lama membelenggu mereka. Matanya yang penuh air mata menatap langit, mencoba meminta kekuatan yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Makhluk itu terdiam sejenak, memandang Sinta dengan tatapan yang sulit dimengerti. Suasana berubah menjadi lebih mencekam, angin berputar-putar di sekitar mereka, seolah alam pun merasakan perjuangan Sinta. "Beri aku kekuatan untuk melindungi anakku." Sinta berbisik, hampir tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Tiba-tiba, makhluk itu menggeram keras, dan udara sekitar mereka berputar semakin cepat. Sinta merasakan tubuhnya semakin lelah, namun ia tidak berhenti. Firman yang ada di dalam pelukannya merasakan perasaan takut yang semakin meningkat. "Ibu, kenapa ini terjadi?" tanya Firman. Suaranya yang gemetar membuat hati Sinta semakin hancur. "Aku akan melindungimu, Firman. Aku akan selalu melindungimu," jawab Sinta, meskipun dengan suara yang hampir tak terdengar. Tiba-tiba, dalam sekejap mata, makhluk itu menghilang dan semuanya kembali tenang. Angin yang sebelumnya berputar-putar berhenti, dan keheningan kembali menyelimuti gunung itu. Sinta terjatuh ke tanah, kelelahan, namun Firman masih ada di sisinya, tidak hilang. Sinta bangun perlahan, tubuhnya terasa sangat lelah, namun ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kutukan itu telah berakhir, tidak ada lagi rasa takut yang menghantui mereka. Keheningan yang sebelumnya menekan kini terasa damai. "Firman, kita berhasil. Kita selamat," ujar Sinta dengan suara yang masih penuh kelelahan. Namun ada rasa lega yang mendalam. Firman mengangguk, meskipun wajahnya masih dipenuhi rasa bingung. "Ibu, kenapa kita bisa selamat?" Sinta tersenyum, meskipun air mata masih membasahi pipinya. "Karena kita punya kekuatan cinta dan tekad. Dan sekarang, kita bisa memulai hidup baru." Mereka berdiri bersama, menatap puncak gunung yang penuh dengan kenangan pahit, tetapi kini menjadi simbol dari perjuangan mereka. Mereka berdua telah melewati semuanya, dan meskipun berat, mereka tahu bahwa pengorbanan itu tidak sia-sia. Sinta dan Firman akhirnya kembali ke desa dengan hati yang lebih ringan, meskipun luka di dalam hati mereka tetap ada. Mereka berhasil melewati masa-masa sulit, dan kini hidup mereka bisa dimulai kembali. Meskipun Bayu telah tiada, dan banyak yang telah mereka korbankan, mereka tahu bahwa cinta mereka satu sama lain adalah yang paling penting. Kehidupan di desa yang dahulu terasa penuh ketegangan, kini mulai kembali berjalan dengan normal. Sinta dan Firman, meskipun masih sering teringat masa lalu yang kelam, mencoba untuk melangkah maju. Mereka tidak pernah melupakan pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk mengakhiri kutukan itu. Namun mereka kini belajar untuk menjalani hidup dengan cara yang baru. Hari demi hari, Sinta mulai membuka usaha kecil-kecilan di desa, berdagang seperti yang dulu ia lakukan. Firman, yang tumbuh menjadi anak yang lebih kuat dan penuh pengertian, membantu ibunya dengan penuh semangat. Mereka mulai mendapatkan kembali kebahagiaan yang dulu sempat hilang. Meski tidak kaya raya, tetapi setiap senyum Firman dan kebersamaan mereka sudah cukup membuat Sinta merasa bahagia. Namun dalam hatinya, Sinta masih menyimpan rasa kehilangan. Ia sering melamun, mengingat Bayu yang dulu sangat ia cintai. Meski pengorbanan besar telah terjadi dan Bayu sudah tidak ada lagi, bayangan wajah suaminya masih terngiang dalam pikirannya. "Apa ibu masih sering memikirkan ayah?" tanya Firman suatu hari, saat mereka duduk berdua di teras rumah, menikmati senja yang perlahan menyelimuti desa. Sinta tersenyum, meskipun ada kepedihan di matanya. "Iya Firman, ayah adalah bagian dari hidup ibu. Walaupun ibu harus melepaskan dia, tapi kenangan indah itu tetap ada. Namun kita harus terus melangkah maju,
karena kita masih punya masa depan. Firman mengangguk, meskipun ia masih merasa kehilangan akan sosok ayah yang sudah lama tidak terlihat. Namun, ia tahu, sekarang mereka hanya berdua, dan mereka harus melanjutkan hidup mereka bersama. Suatu pagi, saat Sinta membuka lapaknya di pasar, seorang wanita tua datang mendekatinya. Wanita itu tampak sangat familiar, meskipun Sinta tak bisa mengingatnya dengan jelas. Kamu yang dulu datang ke gunung itu, bukan? Tanya wanita itu, suaranya terbatuk pelan. Sinta mengangguk, bingung dengan pertanyaan itu. Iya, saya. Anda siapa? Tanyanya dengan lembut. Wanita tua itu tersenyum dengan penuh pengertian, lalu berkata, saya tahu apa yang kalian hadapi. Apa yang kalian lakukan itu bukan hanya untuk diri kalian, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kalian. Jangan khawatir, kalian akan baik-baik saja. Sinta merasa ada kehangatan dalam perkataan wanita itu, seolah-olah wanita itu tahu segalanya. Tanpa berpikir panjang, Sinta bertanya, apa maksud ibu dengan kata-kata itu? Wanita itu memandang Sinta dengan tatapan yang mendalam. Ada kekuatan yang lebih besar dari dunia ini. Kekuatan itu ada dalam setiap tindakanmu, dan pengorbanan yang kalian lakukan tidak akan sia-sia. Selama kamu tetap hidup dengan hati yang bersih, maka jalan yang akan kamu lalui akan diberkati. Sinta terdiam, matanya terasa hangat dengan air mata yang tiba-tiba muncul. Ada rasa lega yang begitu besar, seolah-olah wanita tua itu membawa sebuah pesan yang sangat berarti. Terima kasih, ucap Sinta dengan suara pelan. Wanita itu hanya tersenyum dan pergi begitu saja, meninggalkan Sinta yang masih tertegun di tempatnya. Meskipun hidup Sinta kini jauh dari sempurna, ia sudah mulai merasa damai. Firman, yang dulunya selalu cemas dan penuh ketakutan, kini tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang dan kebaikan. Mereka berdua memulai hari-hari mereka dengan penuh syukur. Setiap malam Sinta selalu menyempatkan diri untuk berdoa, mengucapkan terima kasih atas semua yang telah mereka lalui. Terima kasih Tuhan, karena kami masih bisa bersama. Kami masih bisa hidup dengan damai, bisiknya dengan penuh ketulusan. Di dalam doa-doanya, ia juga tidak pernah lupa untuk mengenang Bayu. Meskipun ia tidak bisa bersama suaminya lagi, Sinta tahu bahwa Bayu akan selalu ada dalam ingatannya, sebagai bagian dari hidupnya. Begitu pula dengan masa lalu yang telah mereka lalui bersama, semuanya kini menjadi kenangan yang penuh pelajaran. Kehidupan mereka berjalan dengan lebih baik, meskipun tidak lepas dari tantangan. Sinta merasa lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Ia tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir, namun yang penting adalah mereka memiliki satu sama lain, dan dengan itu, mereka bisa melalui apapun. Firman yang kini sudah mulai remaja sering membantu ibunya di pasar, dan mereka mulai dikenal banyak orang. Walaupun hidup mereka sederhana, mereka telah melalui begitu banyak hal bersama, dan itu membuat setiap detik yang mereka lewati terasa lebih berarti. Suatu hari, saat Sinta sedang berjalan pulang dari pasar, ia melihat anak-anak bermain dengan ceria. Firman tengah berlari-lari dengan teman-temannya, tertawa lepas. Dalam hatinya Sinta merasa bangga. Ini semua karena kita masih punya harapan, pikirnya. Ia tahu bahwa meskipun jalan mereka penuh rintangan, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Di atas segalanya, Sinta memahami bahwa hidup tidak selalu tentang memiliki segalanya, tetapi tentang bagaimana kita mampu menghargai apa yang kita miliki dan bertahan melalui segala cobaan. Saat malam tiba, Sinta dan Firman duduk bersama, menyaksikan bintang-bintang yang bersinar di langit yang gelap. Mereka tahu bahwa meskipun malam ini tenang dan damai, kehidupan mereka tetap berjalan menuju masa depan yang penuh kemungkinan. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang mengintai mereka. Mungkin Bu, kita sudah selesai dengan semua itu, kata Firman, menatap langit dengan penuh harapan. Sinta tersenyum, memeluk anaknya erat. Ya Firman, kita sudah selesai. Kini, kita hanya perlu berjalan ke depan. Dengan penuh rasa syukur, mereka berdua melanjutkan perjalanan hidup mereka, berdua, dengan harapan bahwa kebahagiaan dan kedamaian akan selalu mereka rasakan, meskipun dunia kadang keras. Mereka telah melewati banyak cobaan,
dan kini mereka siap menyambut masa depan yang penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan yang sederhana. Kisah Sinta dan Firman berakhir di sini, tetapi pelajaran yang mereka ambil tidak akan pernah terlupakan. Dalam setiap langkah mereka, ada pengorbanan, perjuangan, dan cinta yang kuat. Mereka menyadari bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan kesulitan, mereka selalu punya satu sama lain untuk melalui segala hal. Akhirnya, Sinta dan Firman menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Mereka tahu bahwa cinta dan pengorbanan akan selalu membawa mereka melalui kehidupan, dan apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Kisah mereka adalah kisah tentang harapan yang tak pernah padam, meskipun terkadang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Namun, pada akhirnya, mereka tahu bahwa pengorbanan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang lebih baik. Kisah Sinta dan Firman mengajarkan kita bahwa hidup bukanlah tentang kebahagiaan yang datang begitu saja, tetapi tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap cobaan. Meskipun mereka harus melewati jalan yang penuh rintangan, kedamaian yang mereka raih pada akhirnya menunjukkan bahwa cinta yang tulus dan pengorbanan yang ikhlas tidak pernah sia-sia. Sinta sebagai ibu menunjukkan kepada kita betapa besar cinta seorang ibu terhadap anaknya, hingga ia rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan dan keselamatan anaknya. Firman, meskipun masih muda, belajar untuk menerima kenyataan dan tetap tegar meskipun menghadapi kehilangan yang begitu besar. Bersama, mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari keteguhan hati dan rasa saling percaya satu sama lain. Dari kisah ini, kita juga belajar bahwa setiap cobaan dalam hidup, meskipun terasa berat dan tak adil, selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Tidak semua yang kita inginkan dalam hidup dapat diperoleh dengan mudah, tetapi dengan ketekunan dan keberanian untuk berjuang, kita akan menemukan jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian. Pesan dari kisah ini adalah bahwa hidup harus dijalani dengan hati yang bersih dan penuh kasih. Ketika kita menghadapi kesulitan, janganlah kita lupa untuk selalu menjaga cinta dan harapan di dalam hati. Seperti Sinta dan Firman, meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan ujian, mereka tetap berdiri teguh karena mereka percaya bahwa di balik setiap pengorbanan ada harapan baru yang lebih baik. Dan terakhir, jangan pernah takut untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi membawa kebaikan. Karena seringkali kebahagiaan dan kedamaian datang ketika kita mampu melepaskan beban masa lalu dan menjalani hidup dengan penuh keberanian dan cinta. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda. Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajah